Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaya Aprilia, seorang mahasiswi dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh yang terhormat Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI, yang dimana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Thomas Trikasi Lembong, mantan Menteri Perdagangan terkait impor gula kristal mentah atau GKM sebanyak 105.000 ton pada tahun 2015. Kasus ini menjadi sorotan karena impor dilakukan meskipun Indonesia saat itu mengalami surplus gula, yang kemudian diduga merugikan negara hingga senilai 400 miliar. Selain Lembong, kasus ini juga menyeret beberapa pihak lain. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya akan menganalisis kasus ini menggunakan pendekatan 5W1H, yaitu what, where, when, why, and how. Serta, saya akan menjelaskan analisis putusan hakim yang tepat. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu what, apa. Jadi, kasus ini adalah Thomas Trikasi Lembong, mantan Menteri Perdagangan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin impor gula kristal mentah atau GKM sebanyak 105.000 ton pada tahun 2015. Dugaan ini mencakup penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara hingga senilai 400 miliar. Yang kedua, who atau siapa. Jadi tersangka utamanya yaitu Thomas Trikasi Lembong. Dan adapun tersangka lainnya yaitu Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Selanjutnya, where atau di mana. Kasus ini ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia dengan keterlibatan Kementerian Perdagangan. Kemudian when atau kapan. Penetapan tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, sidang pra peradilan pada tanggal 25 November 2024, dan putusan hakim pada tanggal 26 November 2024. Selanjutnya, why atau mengapa. Dugaan korupsi ini muncul karena Lembong menerbitkan izin impor gula meskipun Indonesia mengalami surplus gula dan tidak memerlukan impor. Persetujuan tersebut juga dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Jadi, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti berupa keterangan dari saksi-saksi dan dokumen resmi yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan gula. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis putusan hakim yang menurut saya sangat tepat. Jadi menurut saya, putusan hakim untuk menolak permohonan peradilan yang diajukan oleh Thomas Trikasi Lembong dianggap tepat karena berbagai alasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu prosedur hukum yang benar. Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Penetapan ini berdasarkan pada lebih dari dua alat bukti yang sah. Yang kedua, bukti yang cukup. Dalam persidangan, Kejaksaan Agung telah berhasil mengumpulkan bukti yang kuat melalui keterangan saksi dan dokumen terkait, menunjukkan indikasi kuat keterlibatan Lembong dalam praktik korupsi. Tiga, pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Thomas Lembong telah diperiksa sebagai saksi, yang dimana ia memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai prosedur penetapan tersangka. Yang keempat, argumen pihak permohonan. Hakim menolak argumen tim kuasa hukum Lembong yang meminta audit kerugian negara dari BPK sebelum penetapan tersangka. Hakim menyatakan bahwa kerugian negara dapat dinyatakan tanpa audit formal terlebih dahulu jika terdapat bukti yang cukup. Nah, berdasarkan analisis sebelumnya, putusan hakim untuk menolak permohonan pra peradilan Thomas Trikasi Lembong dianggap tepat. Proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan prosedur dan didukung oleh bukti yang cukup. Dengan demikian, status tersangka Lembong tetap sah dan penyidikan dapat dilanjutkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya harap tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.